Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi dari kelas manajemen A STIE Pasundan Bandung, dengan NPM 443 433 4022 022 103. Dari kesempatan saya kali ini, saya akan menjelaskan materi pasar oligopoli. Yang pertama pasti ada pengertiannya atau definisi pasar oligopoli. Pasar yang hanya terdiri atas beberapa penjual yang saling bersaing untuk memperebutkan jumlah pembeli yang banyak. Platinum tahun 2008. Ada juga suatu bentuk interaksi permintaan dan penawaran yang dapat beberapa penjual produsen yang menguasai seluruh permintaan pasar dari media Pusindo 2009. Dan adapun pasar yang di dalamnya terdapat beberapa penjual terhadap satu komoditi, sehingga tindakan satu penjual akan mempengaruhi tindakan penjual lainnya. Selanjutnya, ciri-ciri pasar oligopoli. Jadi yang pertama, hanya dapat beberapa produsen atau perusahaan besar yang menguasai pasar. Kedua, produk yang dijual bisa bersifat homogen atau terdiferensiasi. Yang ketiga, saling ketergantungan antar perusahaan sangat kuat. Perubahan harga atau strategi satu perusahaan akan mempengaruhi perusahaan lain. Yang keempat, terdapat hambatan masuk yang tinggi bagi perusahaan baru, biasanya karena investasi yang awal besar atau penguasaan teknologi. Dan yang terakhir, persaingan kecenderungan dihindari dalam bentuk peran harga, sehingga perusahaan lebih memilih kerjasama atau membentuk karte. Jenis-jenis pasar oligopoli. Yang pertama, oligopoli murni, yaitu pasar oligopoli murni adalah pasar yang hanya menjual satu barang saja, meskipun hanya satu barang saja, tetapi varian dan barangnya cukup banyak. Sementara itu, harga dari barang satu dengan barang lainnya hampir sama. Pada pasar oligopoli sejenis ini, hampir setiap kebijakannya dipengaruhi oleh produsen utama. Dan yang kedua, oligopoli diferensiasi adalah pasar oligopoli terdiferensiasi, pasar yang hanya menjual satu jenis saja, namun harga pada satu jenis barang itu tidak sama dengan harga produsen atau perusahaan lainnya. Sederhananya, harga dari satu produsen dengan produsen lainnya akan mengalami diferensiasi. Apabila hal ini terjadi, maka pasar oligopoli semakin menjadi tidak sehat karena konsumen lebih menyukai harga yang relatif murah tetapi barang cukup berkualitas. Untuk faktor-faktor pasar oligopolinya ada dua, yang efisiensi, skala besar, dan kompleksitas manajemen. Yang pertama, efisiensi skala besar. Di dalam efisiensi teknis dan efisiensi ekonomi, profit hanya bisa tercipta apabila perusahaan mampu mencapai tingkat efisiensi. Efisiensi teknis menyangkut pada pengalaman teknologi dalam proses produksi. Dan yang keduanya, struktur pasar oligopoli ditandai dengan kompetisi harga dan non harga. Perusahaan juga harus cermat memperhitungkan setiap keputusan agar tidak menimbulkan reaksi yang merugikan dari perusahaan persaingan. Karena dalam industri oligopoli, kemampuan keuangan yang besar saja tidak cukup sebagai modal untuk bertahan dalam industri.
Model pasar oligopolinya ada 3. Pertama, model permintaan yang patah. Model ini dikembangkan oleh PM Swiji tahun 1939. Swiji beranggapan bahwa kalau ada produsen dalam pasar oligopoli yang berusaha menaikkan harga, maka ia akan kehilangan pelangganan karena tak ada produsen lainnya yang bersedia menaikkan harga. Namun sebaliknya, produsen dalam pasar oligopoli tidak dapat memperluas pasar dengan menurunkan harga, sebab para pesaing akan menurunkan harga dengan tingkat yang lebih rendah lagi. Yang kedua, model Cournot. Model Cournot yang disebut juga double dikembangkan oleh Augustin Cournot, seorang ahli ekonomi berkebangsaan Prancis. Pada tahun 1838, asumsi utama dari model ini adalah jika perusahaan telah menentukan tingkat produksinya. Dan yang terakhir, ketiga, model pasar oligopoli, model Stackelberg. Dalam model Stackelberg diasumsikan bahwa di pasar terdapat 2 perusahaan, satu bertindak sebagai pemimpin dan yang satunya perusahaan berlaku sebagai pengikut. Perusahaan yang bertindak sebagai pemimpin mempunyai kewenangan untuk menentukan jumlah output yang akan dihasilkan untuk memperoleh keuntungan umum. Sifat-sifat pasar oligopolinya: harga produk yang di luar relatif sama, sulit masuk ke pasar karena sumber daya yang sangat besar. Perbedaan produk yang unggul merupakan kunci sukses. Perubahan harga akan diikuti perusahaan lain. Faktor penghambatnya oligopoli, yang pertama, hak paten yang tidak memungkinkan perusahaan lain memproduksi barang yang sama. Yang kedua, modal yang dibutuhkan terlalu besar, para pengusaha enggan untuk menanggung risiko yang besar. Yang ketiga, perusahaan lama telah dikenal sehingga sulit untuk tersaingi sehingga menimbulkan risiko yang besar bagi perusahaan baru. Yang keempatnya, skala ekonomis atau yaitu perusahaan yang telah lama berproduksi dan beroperasi relatif lebih memiliki kesempatan untuk menikmati skala ekonomis, karena untuk memperbesar produksinya perusahaan tersebut cukup menambah dari produksi yang sudah ada. Selanjutnya, kelebihan pasar oligopoli ada memberikan kebebasan memilih bagi pembeli, lalu mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk, lebih memperhatikan kepuasan konsumen karena adanya persaingan perjual dan adanya penerapan teknologi baru. Sedangkan kelemahan pasar oligopoli, yang pertama, menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan, lalu harga yang stabil dan terlalu tinggi bisa mendorong timbulnya inflasi, bisa menimbulkan pemborosan biaya produksi apabila ada kerjasama antar oligopoli karena semangat bersaing kurang. Lalu bisa timbul eksploitasi terdapat pembeli dan pemilik faktor produksi, sulit ditembus atau dimasuki perusahaan baru. Dan yang terakhir, bisa berkembang ke arah monopoli perusahaan dalam pasar oligopoli. Untuk terakhir, mungkin kesimpulannya yaitu pasar oligopoli adalah struktur pasar yang ditandai dengan jumlah penjual yang terbatas sehingga mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dan memiliki hambatan masuk yang tinggi bagi pelaku baru. Dalam kondisi ini, perusahaan cenderung menghindari persaingan harga secara langsung dan lebih memilih strategis diferensiasi atau kerjasama tersembunyi. Oligopoli bukanlah bentuk pasar yang dilarang secara hukum kecuali jika mengarah pada praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat seperti kartel. Oleh karena itu,
kepentingan penting bagi regulator untuk terus menguasai dinamika pasar oligopoli guna memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kekuatan pasar yang merugikan konsumen dan penghambat persaingan yang sehat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.